Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan anak manusia berikan kepadamu, karena Elohim Bapa telah memantraikan hal itu. Saudara, jadilah seorang imam yang bukan hanya diangkat oleh manusia. Jadilah seorang imam yang diangkat oleh Yahweh, Tuhan Maha Pencipta. Imamat yang berajani, imam yang mau berdoa buat umatnya, imam yang mau berkorban buat umatnya, imam yang mau memberikan hidupnya buat umatnya, imam yang mau melakukan segala sesuatu karena menyadari aku dipanggil untuk menjadi citranya yang mulia. Itu sebabnya saudara, kalau saudara bangun, saudara harus pergi meninggalkan rumah saudara. Ini bukan karena seorang wanita, oh saya udah sekolah tinggi-tinggi, masa pendidikan saya gak berguna, masa saya gak menimba karir. Atau seorang pemuda berkata, aku udah sekolah tinggi-tinggi, masa aku gak kerja, masa aku gak bisa seperti dia jadi bos. Saudara, ada kalanya kau sekolah tinggi-tinggi, titelmu berderet, Tuhan memakai kau untuk sikat-sikat kamar mandi. That's okay. Kalau itu yang ia menyatakan untuk membuka mata banyak orang, bahwa seorang yang mau dipakai menjadi imam berajani adalah seseorang yang lembut hati, seorang yang taat, seorang yang menerima semuanya dengan penuh keikhlasan, bahkan dengan penuh sukacita. Ini merupakan satu keberhasilan orang percaya. Keberhasilan orang percaya tidak sekadar diukur berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa uangnya, berapa yang dia bisa sumbangkan. No way. Nggak usah kejar semuanya itu. Keberhasilan orang percaya, kesuksesan orang percaya adalah menjaga perjanjiannya antara Yahweh dengan dia untuk menjadi imam berajani. Saudara, jadi nggak usah terganggu dengan banner-banner family, sukses family, ya, yang menggambarkan kalau sedemikian banyak uang yang dia dapat, oh saya semakin naik dan tidak pernah turun, oh saya dari pegawai biasa lalu menjadi kepala bagian, lalu menjadi manajer, lalu menjadi direktur, lalu menjadi pemilik perusahaan. Wah, dari perusahaan 1, 2, 3, 4, sekarang perusahaan saya banyak. Saya berhasil, saya sukses. Kalau orang percaya masih punya gambaran seperti itu, dia perlu belajar bagaimana Yohanes mati dengan kepala dipenggal. Dia perlu belajar bagaimana Daniel ketika dia diangkat harus masuk juga di dalam segala pencobaan, gua singa dan dapur api. Ya, Daniel yang teman-temannya nggak pernah lupa dong cerita sekolah minggu, dan tidak pernah lupa bagaimana Yesus mati di kayu salib. Semua itu telah menjadi batu sandungan buat dunia, tapi berbahagialah mereka yang tidak pernah tersandung ketika dia melihat Yahweh sedang mendemonstrasikan kuasanya dalam hidupku. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah hakimi, dia akan bersungguh-sungguh sama Tuhan, kok suaminya digondol orang, kok istrinya digondol orang, kok anak-anaknya begitu. Saudara pastikan, jika semua itu terjadi, saudara datang kepada Yahweh, saudara introspeksi diri, saudara tahu itu terjadi karena saudara tidak melakukan yang salah, bukan bela diri. Saudara boleh berkata, Yahweh, terima kasih untuk semua yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Aku akan belajar dari Ayub, aku belajar dari Daniel. Sekalipun engkau tidak menolong aku, sekalipun engkau tidak membebaskan aku, engkau tetap Yahweh yang aku sembah. Yes,
Saudara, ini sikap hati sebagai seorang imam Rajani. Tidak cuma beria-ria, bersuka-suka, setiap dia menerima berkat yang menyenangkan hatinya. Dia juga bersuka cita, beria-ria ketika Yahweh mengizinkan sesuatu pembentukan sedang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, kita belajar dari orang-orang kudus yang Yahweh percayakan untuk melewati saat-saat genting dalam hidupnya. Kita belajar bagaimana Esther, ya, ketika Yahweh percayakan masuk sebagai satu dari orang-orang yang masuk dalam nominasi untuk menjadi ratu. Ya, di satu titik tertentu dia berani mengambil satu resiko untuk membela bangsanya. Nggak sekedar membela, saudara. Esther memiliki persekutuan pribadi dengan Elohimnya, sehingga dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Demikian juga begitu banyak tokoh di dalam kitab suci ini yang kita dapat belajar bahwa setiap keputusan yang benar itu lahir dari persekutuan mereka secara pribadi dengan Tuhan mereka. Belajar ketika Daniel mendengar berita itu, dia naik ke ruang doa, dia cari wajah Elohimnya. Apa yang saudara cari dan saya ketika pergumulan itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita berpikir, aduh saya ada di negara besar ini, ya, aduh bagaimana saya harus menghidupi hidup saya, bagaimana saya mesti meneruskan kehidupan saya? Kalau kita nggak pernah punya pergumulan, kita nggak punya hubungan yang intim dengan Yahweh, kita nggak pernah datang, kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah mau diajar melalui pengalaman-pengalaman orang kudusnya hidup bersama Yahweh. Makanya jangan kaget kalau terlalu banyak orang yang cingkrak-cingkrak di gereja, bahkan menangis dengan luar biasa di dalam kehidupan nyatanya. Dia nggak berubah, nggak beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia pakai yang palsu-palsu, ya dia juga pakai yang palsu-palsu. Yahweh kan tahu. Yahweh kan tahu. Orang seperti ini nggak akan tahan di dalam pembentukan Yahweh. Saudara, saya punya kesaksian. Hampir 9 tahun yang lalu kami hampir 10 tahun yang lalu kami mendaratkan kaki di negara ini, di New York. Tuh kami mau datang ke sini. Kami udah tutup semua rekening. Kami udah bagi-bagiin handphone kami. Kami berharap kami akan dengan mudah membuka rekening di sini, dengan mudah membuka telepon handphone yang baru. Yang ada di Indonesia tiap hari itu penawaran banyak semuanya, saudara. Dan kita pikir Amerika akan lebih canggih dari Indonesia. Ya, kita tutup semuanya. Datang ke sini, saudara, kami baru tahu, kami baru realize, ya. Sebelumnya suami saya memang sekolah di sini, ya. Tapi kita baru realize, ya, untuk buka cellphone itu, handphone, kita harus punya yang namanya social security number. Kami nggak punya sini, ya. Sebelum pekerjaan itu diberikan oleh Yahweh, ya, dengan caranya yang ajaib. Lalu lagi bingung-bingung yang bagaimana caranya buka cellphone, saudara, buka handphone. Ya, ada satu orang yang menamakan dirinya guru Injil, saudara. Satu kali kami makan di sebuah restoran, ya, restoran di Chinatown, becek, saudara. Ya, kalau saya bilang itu pasarnya New York kali ya, walaupun judulnya supermarket tapi kayak pasar, saudara. Orang begitu keluar masuk makan, ya, becek gitu karena salju. Ada seorang yang sedang bergegas-gegas, saudara, sehingga cellphone-nya tuh dari kantong belakangnya jatuh, saudara. Ya, waktu saya lagi duduk lagi makan roti, saya lihat cellphone itu jatuh, dan refleks saya berdiri, saya ambil, lalu saya kejar orang itu karena dia begitu terburu-buru. Saya kejar dan saya kembalikan teleponnya. Dia cuma bilang thank you sampai lari lagi. Mungkin dia kejar tren, saudara. Lalu saya balik. Dan teman saya itu bilang, "Hei, kamu dari mana?" Dan saya ceritain, itu orang cellphone-nya jatuh, jadi saya ambil, lalu saya kasih ke mereka. Saudara tahu apa yang dia katakan kepada saya? "Bego kamu. Berapa hari kamu susah-susah nyari cellphone? Itu dikasih. Kamu bisa ambil." Saudara, saya bengong mendengar jawabannya. Berapa banyak
di antara kita menganggap segala sesuatu itu merupakan keajaiban yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Tingkatkan pengenalan kita dengan Dia dengan bergaul intim dengan Dia. Dia berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Saudara tidak pernah baca firman, itu bertanda saudara tidak bergaul dengan Elohim. Saudara tidak bergaul dengan Elohim, itu bertanda saudara itu akhirnya saudara hanya mengenal semua yang saudara inginkan dan saudara dapatkan itu berasal dari Elohim. No way, tidak selamanya. Kitab suci berkata, ketika Yesua berada di padang gurun 40 hari dia berpuasa, setan mencoba Yesua dengan semua firman. Tapi kalau kita baca dari Markus 1 sampai yang terakhir, kita belajar apa bedanya manusia dengan setan. Manusia menyembah Elohim, setan pun menyembah Elohim. Manusia gentar dengan Elohim, setan pun gentar dengan Elohim. Tapi yang membedakan manusia citra mula-mula, manusia citra Yahweh dengan setan adalah manusia citra Elohim tidak sekedar tahu firman, tidak sekedar menyembah Elohim, tidak sekedar gentar dengan Elohim, tetapi manusia citra Elohim sangat mengenal isi hati Elohim. Dia tahu membedakan dengan